kepada majelis hakim yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala demi tegaknya keadilan agar majelis hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dengan vonis bebas murni, dibebaskan dari segala tuntutan, dilepaskan dari penjara tanpa syarat, dikembalikan nama baik, martabat dan kehormatan. Terima kasih. Sekian pledoi saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana pasal 160 KUHP junto pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum, dan 2. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab bersama-sama dengan saksi Haji Haris Ubedillah SPDI, Haji Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 huruf C dan huruf D, yaitu C. Melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan D. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 82 ayat 1 junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 10 huruf B KUHP, junto pasal 35 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kelima jaksa penuntut umum. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 4.1. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Muhammad Rizik Shihab berupa pencabutan hak terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, yaitu menjadi anggota dan atau pengurus organisasi kemasyarakatan selama 3 tahun. 4.2. Mohon kepada majelis hakim supaya dalam putusan hakim menyatakan melarang dilakukan kegiatan penggunaan simbol atau atribut terkait Front Pembela Islam. 5. Mohon kepada majelis hakim dalam putusan hakim menyatakan 6. Mohon kepada majelis hakim supaya putusan menyatakan melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut terkait Front Pembela Islam. 6. Menyatakan barang bukti berupa 1. Nomor urut 1, 1 buah flash disk merek SanDisk warna hitam ukuran 12/128 sampai dengan nomor urut 112 berupa fotokopi legal surat ketetapan Musyawarah Nasional 3 Front Pembela Islam
Barang bukti keseluruhan tersebut di atas dipergunakan dalam pembuktian perkara terpisah atas nama terdakwa Haji Haris Ubaidillah SPDI dan kawan-kawan nomor kasus perkara 222/Pitsus/2021 PN Jakarta Timur. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum. Mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk majelis hakim yang mulia, seluruh pengacara tercinta, semua jaksa penuntut umum terhormat, dan segenap para pecinta keadilan dimanapun berada. Ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingat, hari ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa adil di dunia akan selamat dunia dan akhirat. Siapa zalim di dunia akan binasa dunia dan akhirat. Sekali lagi, ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasihat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Bab 1, pendahuluan. Setelah saya mengikuti proses hukum yang sangat melelahkan ini, mulai dari panggilan polisi dan penangkapan serta penahanan, hingga digelarnya persidangan sampai pembacaan pledoi pada hari ini, saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik yang dikemas sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan. Sebelum saya buktikan dengan memaparkan berbagai indikasi yang menjadi petunjuk bahwa kasus yang saya hadapi lebih tepat disebut sebagai kasus politik ketimbang kasus hukum, maka saya memandang perlu untuk kembali menceritakan latar belakang semua kejadian yang saya hadapi sebelum dan saat serta setelah saya kembali dari kota suci Mekah ke Indonesia, agar menjadi jelas benang merah yang menghubungkan semua rangkaian kejadian dengan kasus yang sedang saya hadapi di pengadilan ini, sehingga menjadi masukan penting bagi mereka yang punya hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan untuk mengambil keputusan. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua ini bermula dari aksi bela Islam 4.11 dan 2.12 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016. Saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok si penista agama untuk diadili karena telah menistakan Al-Quran. Kemudian berlanjut ke pilkada 2017 di ibu kota Jakarta. Ketika si Ahok si penista agama menjadi salah satu calon gubernur Jakarta yang didukung penuh oleh para oligarki yang saat itu sukses menggalang dukungan mulai dari presiden dan para menterinya hingga Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya, serta juga seluruh aparatur sipil negara di ibu kota Jakarta yang diwajibkan untuk memilih Ahok. Kala itu, para oligarki sangat yakin, bahkan berani memastikan bahwa Ahok si penista agama pasti menang dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Karena bukan saja Ahok dan para oligarki sukses menggalang dukungan rezim penguasa, tapi juga berhasil menggalang dukungan dari sejumlah ormas besar dan hampir semua partai politik, serta digaungkan habis-habisan oleh berbagai media cetak dan elektronik mainstream, juga dibesarkan oleh berbagai lembaga survei dan dipuja-puji oleh para tokoh nasional dan pengamat. Tidak ketinggalan para buzzer bayaran secara terus-menerus menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok. Juga pengerahan para dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan gaib. Dan pengerahan gerombolan preman untuk mengintimidasi masyarakat. Belum lagi penerbitan fatwa-fatwa sesat dan menyesatkan dari ulama gadungan
yang mendukung Ahok dengan memutarbalikkan ayat dan hadis serta memanipulasi hujah dan korupsi dalil. Di samping itu juga ada siraman dana besar-besaran dari para cukong oligarki. Rentetan teror dan intimidasi serta pembunuhan karakter terhadap saya dan kawan-kawan yang datang secara terus-menerus tanpa henti dari sejak aksi bela Islam 411 dan 212 di tahun 2016, lalu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, serta pengasihan saya di kota suci Makkah selama 3,5 tahun. Dari pertengahan tahun 2017 sampai akhir tahun 2020 hingga pulang ke tanah air dan sampai dihadirkan dalam sidang ini menjadi bukti bahwa 3 kasus pelanggaran prokes yang saya hadapi merupakan bagian dari operasi intelijen berskala besar yang didanai para oligarki, sehingga ketiga kasus hukum tersebut hanya dijadikan sekadar alat justifikasi dengan menunggangi polisi dan jaksa penuntut umum dalam rangka balas dendam politik via operasi penghakiman dan penghukuman untuk kriminalisasi dan pidanaisasi pelanggaran prokes menjadi